Halo anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Materi hari ini kita akan berbicara tentang kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Adapun keadaan alam yang akan kita bahas yaitu A. Lokasi, B. Iklim, C. Bentuk muka bumi, D. Geologi, E. Flora fauna, dan F. Kondisi penduduk. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri. Setiap hari kita melihat kendaraan seperti motor, mobil hasil industri Jepang. Bahkan kita sering nonton film kartun animasi yaitu Naruto dan Doraemon. Di manakah negara Jepang berada? Ya, kita akan membahas yang pertama, lokasi. Perhatikan peta negara Jepang berikut ini. Jepang terletak di bagian barat Laut Samudra Pasifik. Secara astronomis berada pada lintang utara yaitu 30 derajat sampai 47 derajat dan bujur timur 128 derajat sampai 146. Jepang berada di kawasan Asia Timur dengan ibu kotanya Tokyo. Adapun batas-batas negara Jepang atau secara geografis, Jepang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur, Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Jepang berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara dan Korea Selatan. Ini dia negara Jepang. Menambah wawasan, bendera Jepang Hinomaru, lagu kebangsaannya Kimigayo, mata uang yen, dan sebagian besar beragama Shinto dan Buddha. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Jepang atau yang kita kenal dengan Nippon, artinya matahari terbit, karena sebagian besar beragama Shinto yang mendewakan matahari, atau kita sering kenal dengan sebutan negeri bunga sakura atau biasa disebut juga macan Asia. B. Iklim. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pertama kita lihat musim semi atau spring. Terjadi sekitar bulan Maret yang ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, muncul bunga sakura. Yang kedua, musim panas atau summer terjadi pada sekitar bulan Juni yang ditandai dengan pohon hijau dan bumi serangga. Sekolah libur selama 1 bulan. Biasanya mereka memanfaatkan pergi ke pantai. Yang ketiga, musim gugur atau autumn. Berlangsung pada awal September, ditandai daun-daun tampak berwarna merah, orange, dan kuning. Binatang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Yang keempat, musim dingin atau winter. Ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. C. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar, 70% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, merupakan dataran terluas, dataran Kineplain, dataran Nobi, dataran Echigo di Honshu, dataran Shinde Honshu Timur Laut, dan dataran kecil pusat aktivitas penduduk di Hokkaido. Jepang merupakan negara kepulauan. Adapun pulau-pulau di Jepang yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik.
Daerah ini merupakan bagian dari cincin api yang disebut dengan Ring of Fire, yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Ini dia Ring of Fire. Negara Jepang berada di sini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter yang terdapat di Pulau Honshu. Gunung ini dianggap suci, ya, sehingga banyak pemandian air panas berkat tingginya aktivitas panas bumi. Ini salah satu contoh gambar. Jepang sering terjadi gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara 3 lempeng, yaitu lempeng benua Asia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Laut Filipina. Akibat tumpukan lempeng tersebut menimbulkan gejala gempa dan gunung berapi. Dia salah satu contoh gempa yang terbesar yang pernah terjadi di Jepang. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Jepang miskin barang tambang, salah satu hasil tambangnya adalah belerang. Bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya? Yaitu Jepang sangat tergantung tadi pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Bahan yang diimpor dari negara lain yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, gandum, kelapa sawit, dan gula. Kita masuk sekarang flora dan fauna. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Ternyata dugaan kita salah, karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Adapun beberapa jenis tumbuhan yang dijumpai antara lain pohon ek, ada pohon mapel, pohon birch, poplar, ya, ada juga hutan bambu yang biasa disebut Jepang dengan tirai bambu. Ya, bagaimana dengan fauna? Fauna di Jepang semakin berkurang seperti monyet, serigala, babi, dan rusa. Perairan di Jepang banyak terdapat ikan karena merupakan pertemuan dua arus, yaitu arus panas Kuroshiwo yang warna merah ini dan arus dingin Oyashiwo. Pertemuan antara dua arus ini menyebabkan Jepang kaya dengan ikan. Karena pertemuan arus ini suhu menjadi hangat dan banyak terdapat plankton yang merupakan makanan bagi ikan. Di Jepang, arus Kuroshiwo, arus Oyashiwo. Pertemuan dua arus ini menyebabkan Jepang kaya akan ikan. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa menurut WPDS tahun 2015. Angka kelahiran di Jepang rendah karena orang Jepang lebih memikirkan karir, sehingga pemerintah memberikan insentif atau tunjangan bagi pasangan yang memiliki anak sekitar 2,6 juta rupiah per anak per bulannya. Usia harapan hidup artinya lama hidup yaitu mencapai 83 tahun. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang baik. Penduduk asli Jepang disebut bangsa Ainu, termasuk ras Mongoloid. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri.
Mengapa Jepang disebut salah satu kekuatan ekonomi di dunia? Karena hasil-hasil industrinya telah mampu mendominasi pasar dunia. Teknologi internet yang mendukung atau sangat maju, sektor perikanan dan pertanian dilakukan dengan cara intensifikasi dan mekanisme. Intensifikasi artinya memanfaatkan lahan dengan hasil yang banyak. Mekanisme artinya sudah didukung oleh teknologi yang canggih. Ini salah satu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa tanah, dengan menekankan pada nutrisi bagi tanaman yang disebut dengan hidroponik. Sekarang kita masuk di serba-serbi Jepang. Ada origami, adalah seni melipat kertas. Pakaian tradisionalnya disebut kimono. Bonsai adalah seni mengkerdilkan pohon. Ikebana seni merangkai bunga. Olahraga bela diri gulat yang disebut olahraga sumo. Terdapat terowongan sekan. Apa itu terowongan sekan? Terowongan kereta api bawah laut terpanjang di dunia, yang menghubungkan Pulau Honshu dengan Hokkaido dan antara Pulau Honshu dengan Kyushu. Ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Demikian pembahasan kita tentang negara Jepang. Kita akan bertemu kembali di negara yang kedua, yaitu Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.